Apa itu AES? AES sendiri adalah singkatan dari Advanced Encryption Standard. Ini adalah standar enkripsi global yang diadopsi oleh pemerintah AS atau Amerika Serikat untuk melindungi data rahasia mereka. Ini dikembangkan oleh National Institute of Standards of Technology, US Department of Commerce. Kemudian AES adalah algoritma simetris. Simetris itu artinya ia menggunakan kunci rahasia yang sama untuk mengunci atau menenkripsi dan juga membuka atau mendekripsi sebuah data. Oke, kita masuk pada diagram atau alur dari algoritma IES sendiri. Ini saya menggunakan AES 256 GCM. Proses dimulai dari titik mulai yang langsung mengarah ke langkah persiapan awal, yaitu pembagian kunci rahasia dan IV yang unik. Setelah kunci dan IV siap, lalu masuk ke tahap enkripsi. Tahap ini diawali dengan input enkripsi yang berisi data plain text dari file kita atau inputan kita sendiri yang kemudian digunakan untuk inisialisasi zipper IS 256 GCM. Setelah zipper diinisialisasi, proses enkripsi blok demi blok akan dijalankan terhadap data. Setelah enkripsi selesai, proses akan menghasilkan authentication tag. Hasil akhirnya adalah enkripsi yang terdiri dari ciphertext, EV, dan juga authentication tag. Kemudian, output ini akan masuk ke tahap penyimpanan atau transmisi, di mana data aman tersebut disimpan atau dikirim. Oke, selanjutnya alur ke tahap deskripsi. Proses ini dimulai input deskripsi yang mengambil input ciphertext, EV, dan tag dari penyimpanan atau transmisi yang sudah tersimpan tadi. Langkah berikutnya adalah inisialisasi Dzipper IIS 256 GCM menggunakan kunci rahasia dan IV yang sama. Kemudian, sebelum mendeskripsi data, sistem harus atur authentication tag ke decipher. Baru setelah itu, proses dekripsi blok demi blok akan dilakukan di sini. Setelah data didekripsi, lalu sampai titik keputusan krusial, yaitu verification authentication tag. Jika tag cocok, itu menandakan data mungkin jika data tag cocok, berarti data tersebut autentik dan tidak rusak. Proses akan menghasilkan output atau plain text yang asli. Namun, jika tag tidak cocok, itu menandakan data mungkin telah dirusak atau kunci atau IV-nya yang salah. Sehingga proses menampilkan error data rusak atau tidak autentik. Kedua kemungkinan hasil tersebut, berhasil atau error, sama-sama mengarah ke titik akhir alur, yaitu selesai. Oke, saya akan implementasi kode AES untuk mengamankan sebuah file di sini, contoh txt. Ini adalah contoh file pesan rahasia saya, dan ini adalah bentuk programnya. Jadi saya menggunakan Node.js, jadi saya cuma mengimpor dependensi langsung dari Node.js, yaitu ada grade shaper AD, dan juga random patch untuk membuat kunci atau sebuah karakter acak. Misalnya untuk key-nya ini 32 byte dan juga IV-nya ini hanya 16 byte. Kemudian di sini ada fungsi untuk enkripsi dan juga ada fungsi untuk dekripsi. Oke, kita langsung coba jalankan saja di sini. Dan node encrypt yes. Nah, kita akan pilih mode enkripsi terlebih dahulu. Berikutnya, karena kita berada di yang sama dengan contoh teks, kita langsung beri contoh outputnya akan keluar di sini dalam bentuk JSON. Kita lihat untuk uh, data dari contoh txt yang semulanya plain text seperti ini akan diubah menjadi seperti ini. Ada attribute data, text, dan ini juga berisi informasi dari file yang telah dienkripsi tadi. Kemudian ini adalah key yang kita hasilkan, data key ketika CV-nya. Kemudian kita akan coba teks deskripsi. Kita masuk ke output. Ini akan memilih pet file yang terenkripsi di sini. Kita copy saja di sini. Lalu kita masukkan pet file atau kuncinya. Nah, itu akan muncul di sini. Tambahkan sama yang
seperti sebelumnya. Sekarang kita akan coba dengan key yang salah, apakah bisa terdekripsi dengan seperti yang tadi. Kan output ini dan contoh encrypted filenya dulu. Nah, untuk key-nya kita pilih atau kita coba our gini ya. Misalkan ini ganti gini, juga ganti gini, maka dia akan tetap bisa. Tapi, nah, deskripsi gagal. Data atau kunci mungkin salah karena kita sudah mengubah atau merusak kuncinya untuk membuka si file yang telah dienkripsi tadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa harus menggunakan IAS. Yang pertama adalah sangat aman. IAS adalah standar industri yang dipercaya oleh pemerintah, bank, dan militer di seluruh dunia. Hingga kini belum ada serangan praktis yang berhasil membabalnya jika diimplementasikan dengan benar. Yang kedua adalah standar global. Ini adalah standar enkripsi resmi yang diakui dan digunakan di mana-mana, mulai dari koneksi internet, keamanan WiFi, hingga enkripsi file di komputer. Yang ketiga adalah cepat dan efisien. IIS dirancang agar kencang di perangkat lunak maupun perangkat keras. Banyak prosesor modern yang memiliki instruksi built-in untuk menjalankan IIS dengan sangat cepat.